Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana melatih kesabaran dan keikhlasan di saat kita belum dikabulkan doa? Jazakallahu khairan. Demikian Ustaz. Masya Allah. Wa jazakumullahu khairan. Iya. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u bi da'wah laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah seorang hamba muslim berdoa, dalam doa tersebut tidak terdapat permintaan dosa, tidak terdapat permintaan diputusnya tali silaturrahim, tidak ada. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan satu di antara tiga. Artinya pasti dikabulkan, namun dengan kemungkinan bentuk kabul satu di antara tiga. Selama doanya bukan dosa, selama doanya bukan diputuskannya tali silaturrahim. Apa tiga tersebut? Yang pertama, imma an yastajiballahu lah. Kemungkinan pertama adalah Allah kabulkan sebagaimana yang ia minta. Dan kita rasakan ini dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang mungkin kehilangan sesuatu, ya sebut saja kunci. Kita sering kali kunci. Kunci di mana ya Allah? Kunci ini ya Allah, saya sedang buru-buru ya Allah, kunci ya Allah, kunci. Ternyata kita dapatkan ada di bawah meja, ada di bawah bantal dan seterusnya. Allah kabulkan saat itu juga. Kita doa dan saat itu juga Allah kabulkan. Apa yang kita minta dari Allah, Allah berikan. Seorang petani misalnya, ya Allah semoga hari ini diturunkan hujan supaya tanaman saya tidak mati ya Allah. Ternyata dia berdoa siang hari, sore hari atau menjelang sore hari hujan diturunkan. Istisqa. Kita dapatkan ya seseorang berdoa memimpin istisqa, kemudian ternyata diturunkan hujan. Maka ini adalah bukti bahwa di antara doa ada yang betul-betul dikabulkan. Betul-betul dikabulkan. Ada seseorang yang mungkin berada di perjalanan, ternyata macet panjang. Macet panjang. Kemudian dia sudah terlanjur berada di jalur macet tersebut, sudah tidak mungkin lagi balik. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah saya butuh untuk sampai di tempat itu tidak terlambat. Ada keperluan ini, ada keperluan itu. Lancarkan perjalanan saya ya Allah. Berikan jalan keluar yang terbaik bagi hamba ya Allah. Dia sambil jalan. Karena sudah tidak mungkin balik lagi. Subhanallah, di titik kemacetan itu, Allah berikan kabulan untuk dia. Doanya terkabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia jadi lancar. Maka minta kepada Allah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, maka kabarkan kepada mereka bahwa aku dekat, kata Allah. Bukti kedekatan Allah adalah Allah mengabulkan doa siapapun yang berdoa kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Selama tidak ada penghalang dikabulkannya doa, maka doa akan dikabulkan satu. Boleh jadi diberikan apa sesuai dengan yang diminta. Kemungkinan yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Allah akan jadikan doanya itu sebagai tabungan di akhirat. Artinya, mungkin apa yang dia minta belum dikabulkan di dunia. Tapi bukan tidak dikabulkan. Belum dikabulkan di dunia karena Allah ingin jadikan doanya tersebut sebagai saldo kelak di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu tentang kondisi kita, kebutuhan kita kelak di akhirat. Jika Allah sayang kepada seorang hamba dan Allah tahu, Allah ingin menyelamatkan hamba tersebut kelak di akhirat, boleh jadi bentuknya adalah doa-doa hamba tersebut di dunia ini belum dikabulkan, tapi Allah jadikan sebagai saldo. Deposit di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak lebih tahu daripada Allah akan apa yang kita butuhkan kelak di akhirat, di hari
akan diperhitungkannya segala sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan doa tersebut sebagai tabungan yang memberatkan timbangan kebaikannya. Ini kemungkinan yang kedua. Jadi jangan berkecil hati kalau doa kita belum dikabulkan. Berprasangka baik kepada Allah. Hukum asalnya doa itu dikabulkan, namun bentuknya bisa berbeda. Boleh jadi bentuknya adalah disimpannya, diamankannya saldo dan deposit doa kita tersebut sebagai bentuk kebaikan yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa imma an yasrifa anhu su'a mithlah. Boleh jadi dikabulkannya doa itu bentuknya adalah dihindarkannya dia dari keburukan yang senilai dengan kebaikan yang dimintanya. Ketika dia minta sesuatu, sebut saja A, dan A ini memiliki nilai tertentu. Dia minta, ya Allah berikan aku A, berikan aku A, berikan aku A. Ternyata tidak. Kenyataannya si A ini lepas. Tapi di sisi yang lain, dan mungkin di waktu yang bersamaan saat ia meminta A, atau dia membutuhkan A, ternyata Allah berikan B. Apa itu B? Dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah keburukan yang senilai. Ya Allah menangkan saya tender A. Tender ini keuntungannya 1 miliar misalnya. Ya Allah dia doa, ya Allah. Pagi, siang, sore, malam dia berdoa, mungkin dia puasa, mungkin dia bersedekah, mungkin dia membaca Al-Quran, dia berbakti pada orang tua, dia bertawassul kepada Allah dengan amal salihnya, agar tender A senilai 1 miliar ini goal. Qadarullah ternyata tidak. Pemenangnya adalah orang lain, bukan dia. Dia berpikir bahwa doa saya tidak dikabulkan. Belum tentu. Boleh jadi doanya dikabulkan, tetapi dengan bentuk yang lain. Allah selamatkan dia dari sebuah celaka yang jika terjadi, celaka ini dapat ditanggulangi dengan pengeluaran biaya 1 miliar. Mana yang lebih kita pilih? Dapat 1 miliar kemudian celaka, atau diselamatkan dari sebuah celaka sehingga tidak dapat 1 miliar tapi sehat walafiat. Jangan kita bilang, saya pilih yang kedua Ustadz, dapat tender 1 miliar tapi juga selamat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Karenanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala di pertengahan ayatnya menyatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, boleh jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, kalian tidak mengetahui. Maka berprasangka baik kepada Allah. Jadi doa itu hukum asalnya dikabulkan selama tidak terhalangi oleh para penghalang dikabulkannya doa. Ya. Di antara penghalang dikabulkannya doa adalah tadi ya, minta dosa, minta diputusnya tali silaturahim, makan yang haram, minum yang haram, berpakaian yang haram, melakukan kezaliman. Ya. Ini bisa menghalangi doa atau isti'jal. Dia pengennya sekarang doa, sekarang dikabulkan. Sehingga kemudian berkata, ya Allah saya sudah doa ini, sudah doa itu, berulang-ulang, bertahun-tahun, tapi engkau tidak kabulkan. Sudahlah, nggak usah doa, toh Allah tidak kabulkan. Ini namanya al-isti'jal. Yang justru ini akan menghalangi terkabulnya doa. Sabar. Boleh jadi doa kita yang dikabulkan puluhan tahun berikutnya. Karena itulah yang terbaik. Kita yang tidak tahu, sementara Allah Maha tahu. Boleh jadi juga doa itu dikabulkan ketika kalbu kita lalai. Karenanya Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari seseorang yang memanjatkannya dalam keadaan kalbu yang lalai alpa. Dia qomat kamit, dia mengeluarkan suara, tapi tidak ada yang diayati dalam doanya. Kecuas-kecuis dia berdoa, dia gerakkan bibirnya, dia diaminkan oleh orang misalnya, tapi dia tidak menghayati apa yang dia sedang minta. Orang yang mengaminkan juga nggak tahu apa sih sebetulnya yang diminta. Bahkan mungkin pikirannya melayang ke sana, ke sini. Allah tidak kabulkan doa orang yang seperti ini. Mintanya apa, pikirannya kemana.
Selama doa tidak ada penghalang-penghalangnya, hukum asalnya dikabulkan. Bagaimana caranya? Satu di antara tiga yang tadi. Dikabulkan saat ia masih berada di kehidupan dunia, sesegera yang dia harapkan, atau dikabulkan dengan bentuk disimpan di akhirat sebagai saldo abadi baginya, atau diberikan dalam bentuk diselamatkan dia dari keburukan yang senilai dengan permintaan doanya tersebut. Maka bersabar. Bersabar. Berprasangka baik kepada Allah, yakini bahwa yang terbaik bagi diri seorang hamba yang selalu mendekat kepada Allah, Allah berikan yang terbaik baginya. Boleh jadi kita suka sesuatu padahal tidak baik. Boleh jadi kita tidak suka sesuatu padahal itu baik. Allah yang maha mengetahui, kita tidak mengetahui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.